Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Misterius. Untuk kisah kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Hantu Kopet di Danau Sipin. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Dulu, di tepi Danau Sipin, hiduplah seorang ibu dan anaknya yang masih kecil. Suaminya telah lama meninggal, sehingga ia membesarkan anaknya sendirian dengan penuh kasih sayang. Setiap hari, ia bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Namun, suatu hari terjadi kejadian tragis. Saat sang ibu sedang mencuci pakaian di tepi danau, anaknya yang masih kecil bermain terlalu dekat dengan air. Tanpa disadari, anak itu terpeleset dan tercebur ke dalam danau. Sang ibu yang panik segera berusaha menolong, tetapi arus bawah danau yang kuat menyeret anaknya ke dasar. Ia berteriak meminta tolong, namun sudah terlambat. Tubuh kecil anaknya menghilang di dalam air. Sejak hari itu, sang ibu terus berduka. Setiap malam ia menangis dan memanggil-manggil nama anaknya di tepi danau. Rasa sedih dan penyesalan yang begitu mendalam akhirnya membuatnya jatuh sakit dan tak lama kemudian ia pun meninggal. Warga percaya bahwa arwahnya tidak bisa pergi dengan tenang karena terus mencari anaknya yang hilang. Penampakan hantu Kopet. Sejak kematian wanita itu, banyak warga yang mengaku melihat penampakan sesosok perempuan berambut panjang dengan wajah pucat berkeliaran di sekitar Danau Sipin, terutama saat malam hari. Sosok ini sering terlihat berdiri di tepi danau, menangis pelan atau mondar-mandir seolah-olah sedang mencari sesuatu. Beberapa warga bahkan mengalami kejadian menyeramkan, seperti suara tangisan misterius yang terdengar dari arah danau, padahal tidak ada siapa-siapa. Bau anyir dan aroma bunga melati yang tiba-tiba muncul tanpa sebab. Air danau yang tiba-tiba beriak sendiri, seolah ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Beberapa orang yang memancing atau berjalan sendirian di malam hari mengaku melihat bayangan putih melayang di atas air. Konon, jika ada anak kecil yang bermain terlalu dekat dengan danau pada malam hari, hantu Kopet akan mencoba mendekatinya, seolah ingin membawa anak itu sebagai pengganti anaknya yang hilang. Pesan warga setempat, penduduk sekitar percaya bahwa hantu Kopet masih ada hingga sekarang. Mereka sering mengingatkan anak-anak untuk tidak bermain sendirian di tepi Danau Sipin, terutama saat senja atau malam hari. Malam itu, Rizal, seorang pemuda yang baru pulang dari rumah temannya, memutuskan untuk melewati jalur tepi Danau Sipin. Jalanan sepi, hanya ada suara gesekan dedaunan tertiup angin. Lampu jalan yang jarang membuat sebagian besar jalur gelap gulita. Jalan sini lebih cepat, gumam Rizal sambil mengayuh sepedanya pelan. Namun, semakin ia mendekati danau, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tiba-tiba, bau anyir yang menyengat menusuk hidungnya, bercampur dengan aroma bunga melati. Apa ini? Rizal mengernyitkan dahi, merasa tidak nyaman. Saat melewati tepi danau, matanya menangkap sesuatu yang aneh. Di kejauhan, di atas air yang tenang, ada sosok putih berdiri di sana. Ia memperlambat sepedanya, mencoba memastikan apa yang ia lihat. Sosok itu tampak seperti seorang wanita berambut panjang, berdiri dengan pakaian lusuh dan basah. Kepalanya tertunduk, bahunya bergetar seolah sedang menangis. Bulu kuduk Rizal meremang. Ia teringat cerita warga tentang hantu Kopet. "Tolong, anakku, di mana anakku?" Sebuah suara lirih terdengar, membuat jantung Rizal berdetak kencang. Ia membeku, tidak bisa mengayuh sepedanya. Sosok itu perlahan mengangkat kepalanya. Wajahnya pucat pasi, dengan mata kosong dan cekungan dalam di pipinya. Lalu tiba-tiba, sosok itu bergerak cepat ke arahnya. Rizal tersentak, langsung mengayuh sepedanya sekuat tenaga. Tapi, semakin ia berusaha menjauh, suara isakan itu semakin dekat. "Jangan bawa anakku, jangan bawa anakku." Suaranya berubah menjadi jeritan tajam yang menggema di udara. Rizal berteriak ketakutan, keringat dingin mengalir di punggungnya. Ia terus mengayuh tanpa berani menoleh ke belakang. Baru setelah keluar dari area danau dan mencapai pemukiman warga, suara tangisan itu lenyap.
Nafasnya tersengal-sengal, tubuhnya gemetar. Pagi harinya, saat ia menceritakan kejadian itu kepada warga sekitar, seorang kakek tua hanya menggelengkan kepala. "Kau beruntung masih bisa pulang," katanya lirih. Banyak yang melihat dia, tapi tidak semua bisa kembali dengan selamat. Sejak malam itu, Rizal tidak pernah lagi melewati tepi Danau Sipin saat malam hari. Ia tahu, hantu Kopek masih ada, terus mencari anaknya yang hilang. Setelah kejadian malam itu, Rizal berusaha melupakan pengalaman mengerikannya. Namun, ia tidak bisa mengusir rasa takut setiap kali melewati Danau Sipin, meski di siang hari. Setiap kali ia melihat air danau yang tenang, ingatan tentang sosok putih dengan wajah kosong itu kembali menghantui pikirannya. Namun, rasa penasaran selalu mengalahkan ketakutannya. Beberapa hari kemudian, Rizal dan dua temannya, Anton dan Budi, memutuskan untuk kembali ke danau. Mereka ingin membuktikan apakah benar ada sesuatu di sana atau hanya halusinasi Rizal semata. Mereka tiba di tepi danau tepat saat senja. Langit mulai gelap, dan angin dingin berembus pelan. Danau tampak tenang, tapi suasana di sekitarnya terasa berbeda, sepi dan sunyi, terlalu sunyi. "Kau yakin mau kembali ke sini, Dal?" tanya Anton ragu. Rizal menelan ludah. "Aku hanya ingin tahu, kalau memang ada sesuatu, kita bisa merekamnya." Budi mengeluarkan ponselnya. "Oke, kita rekam saja. Kalau ada yang aneh, kita bisa buktikan ke orang lain." Mereka bertiga berjalan mendekati danau. Di permukaan air, terlihat riak kecil yang muncul tanpa sebab. Mendadak bau anyir dan aroma bunga melati kembali tercium. Rizal merinding. Itu tanda yang sama seperti sebelumnya. Tiba-tiba, air di tengah danau mulai bergolak pelan, seolah ada sesuatu yang bergerak di bawahnya. "Lihat, itu apa?" seru Budi sambil menunjuk ke tengah danau. Mereka menajamkan pandangan. Di permukaan air yang beriak, muncul bayangan samar, bayangan seorang wanita berambut panjang. Tubuh mereka membeku. Sosok itu perlahan naik ke atas air, semakin jelas. Wajah pucat, mata hitam kosong, dan mulut menganga seolah berteriak. "Tolong anakku!" Suara itu bergema di udara, membuat tubuh mereka gemetar hebat. Anton berteriak panik. Mereka langsung berlari sekencang mungkin meninggalkan danau. Nafas mereka tersengal, jantung berdegup kencang. Saat menoleh ke belakang, sosok itu masih berdiri di atas air, memandangi mereka dengan tatapan kosong. Malam itu, Rizal mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat seorang ibu menangis sambil mencari-cari anaknya di tepi danau. Tangan kurusnya berusaha meraih bayangan anak kecil yang perlahan tenggelam ke dasar air. Saat Rizal terbangun, tubuhnya masih berkeringat. Ia merasa seolah-olah hantu itu ingin memberitahu sesuatu. Sejak malam itu, Rizal tidak bisa tidur nyenyak. Mimpi buruk tentang wanita di danau terus menghantuinya. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat sosok ibu itu meratap di tepi air. Tangannya meraih-raih sesuatu yang tak terlihat. Satu hal yang membuat Rizal semakin gelisah adalah bayangan anak kecil yang samar-samar muncul dalam mimpinya. Siapa anak itu? Apakah benar-benar anak dari hantu tersebut? Ataukah ada sesuatu yang lebih mengerikan tersembunyi di dasar danau? Pertemuan dengan kakek tua. Karena tak tahan dengan rasa penasaran, Rizal memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam. Ia pergi menemui Pak Darman, seorang kakek tua yang tinggal di dekat Danau Sipin. Orang-orang mengatakan bahwa Pak Darman sudah tinggal di sana sejak muda dan mengetahui banyak kisah mistis tentang tempat itu. Saat Rizal mengetuk pintu rumah kayu sederhana itu, kakek tua tersebut menatapnya lama sebelum mengangguk pelan. "Aku tahu kau datang untuk apa," ucapnya dengan suara serak. "Kau melihat dia, bukan?" Rizal terkejut. Kakek tahu tentang hantu Kopek. Pak Darman menghela napas panjang. "Bukan hanya aku, banyak orang tahu. Tapi mereka memilih diam karena yang terjadi di danau itu lebih dari sekadar cerita hantu." Rizal menelan ludah. Maksud kakek? Pak Darman memandang ke arah danau dengan tatapan kosong. Wanita itu bukan sekadar arwah penasaran. Dia korban ketidakadilan. Anak yang dicarinya mungkin bukan hilang begitu saja. Bisa jadi anak itu dibunuh dan dibuang ke dalam danau. Rahasia kelam masa lalu.
Jantung Rizal berdegup kencang. Siapa yang membunuh anak itu, Kek? Pak Darman menggigit bibirnya. Dulu ada seorang wanita muda yang tinggal di sekitar danau. Dia hidup miskin, tapi sangat menyayangi anaknya. Namun, ada seorang lelaki kaya yang terkenal kejam, yang menaruh dendam pada wanita itu. Ia tidak suka dengan keberadaan anak tersebut, karena ada sesuatu yang disembunyikan, sesuatu yang bisa mengancam nama baiknya. Rizal merasakan udara di sekitarnya semakin dingin. Lelaki itu menyuruh orang-orangnya untuk menyingkirkan anak itu. Mereka mengambilnya dan membuangnya ke danau, memastikan anak itu tenggelam dan tak pernah ditemukan. Ibunya berusaha mencari, menangis, dan meratap setiap malam di tepi danau. Namun, tak ada yang menolongnya, sampai akhirnya ia sendiri mati dalam kesedihan. Rizal tercekat. Siapa lelaki itu, Kek? Pak Darman menggeleng. Tak ada yang berani menyebut namanya. Tapi satu hal yang pasti, arwah wanita itu tak akan pernah tenang sampai dia menemukan anaknya atau sampai kebenaran terungkap. Malam yang menentukan, Rizal tak bisa mengabaikan rasa penasarannya. Malam itu, ia kembali ke Danau Sipin, kali ini membawa senter dan sebuah kamera. Ia ingin mencari bukti, sesuatu yang bisa mengungkap kebenaran. Tepat tengah malam, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Bau anyir dan aroma melati kembali tercium. Air danau yang awalnya tenang tiba-tiba beriak seperti ada sesuatu yang bergerak di bawahnya. Lalu, dari dalam kegelapan, sesosok bayangan muncul di permukaan air. Rizal membeku. Kali ini, ia tidak hanya melihat sosok perempuan itu. Di sampingnya, ada bayangan anak kecil yang berdiri diam, menatapnya dengan mata kosong. "Tolong, bawa aku pulang, aku kedinginan." Suara lirih itu membuat Rizal merinding. Tiba-tiba, air danau bergolak hebat, seperti ada sesuatu yang akan muncul ke permukaan. Tiba-tiba, air danau bergolak lebih kuat, membentuk pusaran hitam yang mengerikan. Dari dalam pusaran itu, sesuatu muncul ke permukaan. Sebuah benda yang terbungkus kain putih kotor, mengapung perlahan seperti tubuh yang baru saja naik dari dasar danau. Rizal tercekat. Itu jasad seorang anak. Rahasia yang terungkap. Tubuh Rizal terasa berat. Kakinya tak bisa digerakkan seakan ada kekuatan tak terlihat yang menahannya di tempat. Hantu Kopek perlahan menoleh ke arahnya. Tatapan matanya yang kosong kini dipenuhi kesedihan. "Kau harus mengungkap kebenaran. Bawa anakku pulang." Seketika tubuh Rizal tersentak, dan ia bisa kembali menggerakkan badannya. Tanpa berpikir panjang, ia mengambil ponselnya dan mulai merekam kejadian itu. Ia merekam jasad kecil yang mengapung di danau, wajah pucat hantu Kopek, dan pusaran air yang semakin besar. Namun, saat ia hendak melangkah mendekat, terdengar suara lain dari dalam air. "Jangan ikut campur, anak muda." Dari dalam pusaran air, muncul sepasang tangan hitam berlendir yang mencoba menarik jasad anak itu kembali ke dalam danau. Hantu Kopek menjerit pilu. Ia mencoba meraih anaknya, namun tangan-tangan hitam itu lebih kuat. Melihat itu, Rizal spontan berteriak, "Tidak, anak itu harus pulang." Tiba-tiba, ponsel di tangannya menyala terang sendiri, menyorot ke arah danau. Cahaya itu menghantam tangan-tangan hitam, membuatnya berteriak kesakitan dan lenyap dalam sekejap. Jasad anak kecil itu akhirnya terangkat sepenuhnya ke permukaan, mengapung dengan tenang. Hantu Kopek menunduk, seolah berterima kasih, sebelum tubuhnya perlahan memudar bersama kabut tipis yang menyelimuti danau. Sebelum menghilang, ia menatap Rizal dengan tatapan penuh harapan. Lalu, semuanya kembali sunyi. Penutupan misteri. Keesokan harinya, jasad anak kecil itu ditemukan oleh warga, yang kemudian melaporkannya ke pihak berwenang. Setelah dilakukan penyelidikan, terungkap bahwa anak itu memang korban pembunuhan yang terjadi bertahun-tahun lalu. Kasus lama yang sempat terkubur kini dibuka kembali. Desas-desus pun menyebar. Nama seorang pria kaya mulai disebut-sebut sebagai dalang kejahatan ini. Walaupun pria itu sudah lama meninggal, keluarganya harus menghadapi tuntutan dari masyarakat. Sementara itu, Rizal merasa lega. Sejak malam itu, ia tidak pernah lagi melihat hantu Kopek di Danau Sipin. Arwah ibu itu akhirnya bisa pergi dengan tenang,
karena anaknya telah ditemukan dan kebenaran telah terungkap. Namun, misteri Danau Sipin tidak sepenuhnya berakhir. Masih ada yang percaya bahwa makhluk dari dalam air, tangan hitam yang mencoba menarik jasad anak itu, masih mengintai di kedalaman danau. Dan mungkin ia sedang mencari korban baru.